Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komansiasi Laksmi Devayanti dari kelas TI 4307 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sektor harapan yang mampu meningkatkan perekonomian di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di tahun 2020 ini perekonomian di Indonesia mengalami penurunan karena adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta ketidakpastian kapan berakhirnya pandemik ini. Akibat dua penyebab tadi, maka volume perdagangan ini kian menyusut dan membuat perekonomian setiap negara mengalami penurunan. Dan diperkirakan di tahun 2020 ini, perekonomiannya ini akan melandai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 2018 sampai 2019. Selain itu, harga-harga komoditas pun ikut anjlok yang mampu mengurangi kesejahteraan masyarakat di dalamnya, sehingga hal tersebutlah yang menjadi fokus utama setiap negara dalam mengembangkan perekonomian di tengah dua konflik tadi. Negara Indonesia seperti kita ketahui merupakan negara berkembang yang masih mengandalkan sektor-sektor yang ada guna memenuhi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan sebelum terjadinya pandemik, Indonesia ini memiliki konsistensi yang cukup baik dalam mengembangkan ataupun meningkatkan perekonomian serta meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakatnya. Hanya saja karena adanya dua penyebab tadi, maka sektor yang berada di dalamnya pun terkena imbasnya. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah seperti melakukan upaya di bidang perpajakan yang mampu menolong sektor usaha, yaitu pajak yang diberlakukan untuk perusahaan-perusahaan yang ada seperti tax holiday yang diberikan kepada 44 perusahaan swasta dengan investasi mencapai 519 triliun rupiah, dan juga tax allowance dengan penanaman modal oleh sebuah perusahaan hingga 258,8 triliun rupiah. Pemerintah juga menyiapkan pengurangan pajak dalam jumlah besar atau yang dapat disebut sebagai super reduction tax untuk perusahaan yang mampu mengembangkan riset dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ada juga pemerintah harus melakukan alokasi dana untuk mengembangkan sektor pariwisata yang ada di Indonesia seperti di Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, kemudian Mandalika dan juga Likupang. Indonesia sendiri juga harus melakukan konsorsium dengan negara lain, yaitu untuk meningkatkan fasilitas yang ada serta mendukung pembangunan ekonomi regional dalam membangun sebuah pelabuhan. Nantinya jika sektor pariwisata ini aktif, maka indeks daya pariwisata di Indonesia akan mengalami perbaikan ke hal yang lebih baik, dan perolehan devisa ini nantinya akan menurunkan defisit neraca transaksi akibat kinerja ekspor yang melambat. Yang terakhir yaitu pengembangan industri petrokimia yang sangat dibutuhkan karena industri petrokimia ini merupakan peranan strategis dalam menyiapkan bahan baku petrokimia. Nah, caranya itu yaitu dengan mengekspor bahan baku petrokimia ini ke luar negeri dibandingkan harus mengimpor, karena mengimpor bahan petrokimia sendiri justru menambah beban defisit neraca perdagangan. Kesimpulan yang mampu saya sampaikan yaitu yang pertama, perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat serta timbulnya pandemik menjadi akar dan tantangan untuk Indonesia dalam meningkatkan perekonomian. Kemudian pemerintah juga perlu mencari strategi baru dalam mensejahterakan masyarakatnya, lalu pemberlakuan pajak serta peningkatan industri petrokimia dalam mengekspor bahan baku yang didapat, dan yang terakhir yaitu pemanfaatan kekayaan alam Indonesia yang harus dilakukan pemerintah dalam membangun perekonomian Indonesia yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.